Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya atas nama Kurniawati Sartinkela akan mempresentasikan tugas presentasi saya dengan mata kuliah Hamartologi Soteriologi mengenai doktrin tentang dosa berdasarkan Mazmur pasalnya yang ke-51 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Sundoro Yahya MTH. Kita akan masuk pertama di bagian pendahuluan. Saya ingin membahas secara singkat tentang Mazmur pasal 51 ini. Nah, Mazmur pasal 51 ini merupakan nyanyian ratapan Raja Daud kepada Allah ketika Nabi Nathan datang kepadanya memperingatkan Raja Daud akan dosa perzinahannya dengan Batsheba. Nanti dalam slide-slide berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang apa yang dilakukan oleh Raja Daud ini sehingga membuat Tuhan marah dan Nabi Nathan datang untuk memperingatkan dia. Sebelum kita masuk dalam eksegese lebih dalam beberapa kata yang sudah saya pilih, saya ingin membagi beberapa topik dalam Mazmur pasal 51 ini yang menjadi pengajaran penting bagi kita. Nah, pengajaran yang pertama di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat, yaitu pengampunan dosa hanya datang dari Allah saja. Nanti kita akan bahas topik per topik ini pada pembahasan berikutnya. Pengajaran kedua yaitu di ayat 5 sampai ayatnya yang ketujuh, pentingnya kesadaran akan dosa dan kepada siapa seseorang telah berbuat dosa. Dan dalam pengajaran ketiga di ayatnya yang ke-8, Allah adalah kebenaran dan dosa tidak dapat bersatu dengannya, tetapi karena kasih karunia Allah, pembenaran bisa terjadi bagi orang yang berdosa. Pengajaran yang keempat di dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14, akibat dari dosa dan hasil dari pertobatan. Nah, di dalam ayat ini seperti merangkum akibat dari dosa itu sendiri dan hasil dari pertobatan itu sendiri. Dan pada ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21 itu berbicara mengenai kehidupan setelah pertobatan. Jadi Daud menggambarkan di dalam ayat ini menurut saya apa yang harus dia lakukan setelah dia mengalami pertobatan itu. Apa yang harus dia lakukan bagi Tuhan ketika ia telah menerima pengampunan daripada Allah itu. Kita masuk di dalam eksegese dan eksposisi. Nah, ada 3 kata yang menurut saya ini penting untuk kita bahas pada saat ini berkaitan dengan doktrin tentang dosa ini. Yang pertama di dalam ayatnya yang ketiga itu kata kasihanilah. Dalam ayatnya yang kelima kata sadar. Dan ayatnya yang ke-21 yaitu mengajarkan. Nah, di dalam ayat ini saya sudah lampirkan beberapa terjemahan dengan pengertian yang cukup berbeda tetapi memiliki makna yang cukup dalam bagi saya. Terutama di dalam bagian morfologinya, Bapak Ibu Saudara. Kalau di bagian kata kasihanilah dan sadar itu menggunakan verb kal. Kalau verb kal itu menyatakan suatu tindakan yang sedang terjadi. Oke, ini Daud sedang meminta belas kasihan Tuhan. Ini gambaran yang sedang dialami oleh Daud. Lalu yang kedua, sadar. Daud menyadari dosa apa yang sudah ia lakukan di hadapan Tuhan. Kata yada kalau Bapak Ibu Saudara tahu dalam bahasa Ibrani perjanjian lama itu memiliki arti yang sangat dalam. Kata yada itu seperti mengenal dengan sangat baik, mengenal dengan sangat dalam karena ada hubungan yang intim. Nah, Daud ini mengenal dengan sangat detailnya dosa-dosa yang ia lakukan di hadapan Tuhan. Nah, inilah keadaan yang sedang dialami oleh Daud. Tetapi Bapak Ibu Saudara berbeda dengan kata mengajarkan ini. Kalau kata mengajarkan ini menggunakan kata verb pil. Nah, di dalam bahasa Ibrani, verb pil ini menyatakan suatu tindakan yang lebih tegas, namun secara berulang-ulang, sungguh-sungguh, dilakukan secara intensif. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Daud mengatakan hal ini, seperti komitmennya di hadapan Tuhan, aku hendak mengajarkan.
ia komitmen di hadapan Tuhan, agar ini ia lakukan secara terus-menerus sampai menjadi gaya hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudara, ini menarik bagi saya untuk dibahas lebih dalam mengenai doktrin tentang dosa ini. Kalau saya meringkasnya dari 3 kata ini, orang berdosa sudah seharusnya minta belas kasihan Tuhan. Orang berdosa harus sadar akan dosa-dosa yang ia lakukan di hadapan Tuhan, supaya ke depannya ia mau bertobat, berbalik, dan tidak melakukan hal yang sama. Dan apa yang ia lakukan setelah mengalami menerima pertobatan dari Allah ini yang terpenting. Dia harus mengajarkan itu kepada orang lain. Bukan mengajarkan dosanya, tetapi mengajarkan apa yang harus ia lakukan sebagai anak-anak yang sudah diampuni oleh Tuhan, yang sudah menerima pembenaran dan tebusan oleh Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk di dalam makna atau arti kata dari ketiga kata yang sudah kita lihat tadi di dalam beberapa terjemahan. Yang pertama, kata kasihanilah. Kata kasihanilah aku itu memiliki pengertian yang sangat mendalam bagi seorang pendosa. Kata ini merupakan ucapan sepenuh hati dari hati yang hancur, itu hancur oleh kesadaran akan dosa. Dalam konteks ini adalah Raja Daud setelah disadarkan oleh Nabi Nathan akan dosanya. Ia memiliki respon yang sangat baik, yaitu ia berteriak meminta pengampunan Allah. Ia mencurahkan jiwanya kepada Allah dalam doa dan memohon belas kasih Allah. Raja Daud sangat memahami bahwa kemanakah seorang pendosa harus kembali selain kepada Tuhan. Dan siapakah yang dapat menyembuhkan pendosa selain kepada Allah saja. Dia tahu kepada siapa dia mengadu. Dia tahu kepada siapa dia harus meminta belas kasihan itu. Karena dia kenal siapa Allah itu. Daud sadar bahwa hanya kepada Allah sajalah yang memiliki kasih tidak terbatas itu, yang dapat mengampuni segala dosa-dosanya. Kata yang kedua yaitu kata sadar. Ini merupakan hal terpenting atau langkah terpenting bagi seorang berdosa untuk memperoleh kasih karunia Allah. Pentingnya kata sadar ini supaya orang itu tahu, kenal dosa-dosa yang telah ia lakukan yang menyakiti hati Allah. Kata sadar dalam bahasa aslinya seperti yang saya sudah jelaskan di bagian eksegese tadi, menggunakan kata yada yang memiliki arti mengenal dengan sangat dalam, mengenal dengan sangat baik karena adanya hubungan intim. Raja Daud sangat kenal dosa yang telah ia perbuat di hadapan Allah. Ia tahu bahwa dosa yang ia lakukan ini merupakan kesalahan dan pelanggaran di hadapan Allah. Nah, respon yang diberikan oleh Raja Daud di sini adalah ia mau mengakui itu di hadapan Allah tanpa ada yang tersembunyi satupun. Walaupun memang Daud tahu Allah tidak dapat dibohongi. Segala sesuatu yang terjadi, bahkan dosa yang Daud lakukan itu Allah tahu. Tetapi ia mau mengakui itu di hadapan Tuhan. Mengakui bukan hanya sekedar, oke Tuhan, saya tahu saya berdosa. Tapi dia kenal secara detail dosa-dosanya. Ia mengakui itu di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan Allah. Nah, orang yang benar-benar bertobat dari dosa-dosanya itu tidak akan malu mengakui perbuatannya di hadapan Tuhan. Kata yang ketiga itu kata mengajarkan, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan bagian terpenting yang tidak boleh hilang dari hasil pertobatan itu sendiri. Nah, ini merupakan ungkapan terima kasih dan sebagai pengalaman yang sangat berharga bagi Daud. Ucapan syukurnya kepada Allah atas pengampunan yang ia terima daripada Allah. Barnes menafsirkan pada kata ini, Daud akan bertekun mengajarkan bahwa kejahatan dan kepahitan dosa itu membawa pada konsekuensi yang sangat mengerikan. Daud akan mengajarkan sifat daripada pertobatan sejati itu. Daud mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan agar dosa dapat diampuni.
Dan Daud akan bertekun mendorong orang berdosa lainnya untuk datang kepada Allah yang telah mengampuni dia. Jadi kasih karunia yang ia telah terima daripada Allah, ia tidak mau menikmati sendiri, tetapi ia mau salurkan itu buat orang-orang berdosa lainnya, supaya orang berdosa pun menerima keselamatan yang daripada Allah. Kata mengajarkan di sini ia melakukan secara terus-menerus, berulang-ulang dalam kehidupannya, sampai menjadi gaya hidupnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca ini, saya melihat kata aslinya, saya sangat diberkati dari Raja Daud, apa yang ia ungkapkan di dalam firman Tuhan. Nyanyian-nyanyian, mazmur-mazmur yang ia ungkapkan semua di hadapan Tuhan, itu berdampak bagi saya secara pribadi. Pengakuan dia kepada Tuhan itu membawa satu makna yang sangat dalam. Dan dampaknya sampai sekarang. Itu terjadi di masa lampau Bapak Ibu Saudara, tapi dampaknya akan hasil pertobatan itu sampai kepada saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga merasakan hal yang sama. Keteladanan yang Raja Daud berikan. Walaupun dia banyak melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, tetapi dia tidak lupa untuk berbalik kepada Allah yang penuh dengan kasih karunia itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam materi pengajaran itu. Kita lihat pertama, apa arti daripada dosa itu. Nah kita tahu bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Dosa juga adalah penyangkalan terhadap hak ilahi Allah untuk memerintah. Dan yang ketiga, dosa adalah kegagalan untuk mencapai standar Allah. Kata dosa yang sering dipakai di dalam bahasa Ibrani dan Yunani yaitu kata dan hamartia. Ini merupakan suatu perbuatan yang meleset dari sasaran. Artinya seseorang meleset dari tujuan Allah menciptakan dia dalam kehidupannya. Apa hubungannya dengan Raja Daud? Apa yang telah diperbuat oleh Raja Daud sehingga ini menyakiti hati Allah? Sampai Nabi Nathan datang untuk memperingatkan dia. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat lebih jauh, dalam Mazmur ini mengatakan ketika dia melakukan persinahan dengan Batsheba. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam konteks sebelumnya, di dalam 2 Samuel 11 ayat 2-4. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Bapak Ibu Saudara, apakah Raja Daud tidak tahu bahwa Batsheba ini adalah istri daripada Uria? Tahu Bapak Ibu Saudara. Dia mendengar itu dari bawahannya, dari pelayannya, bahwa dia adalah Batsheba, istri Uria. Tetapi apa yang ia lakukan? Ia menyuruh para pelayannya agar mengambil Batsheba untuk tidur dengan dia. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah kejadian ini, Batsheba pun mengandung anaknya. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia mulai lagi merancang kejahatan dalam pikirannya. Untuk apa? Untuk membunuh Uria. Dalam 2 Samuel 11 ayat 14-15, firman Tuhan berkata, paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya kepada perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Ini adalah pikiran jahat, perencanaan yang jahat yang ada dalam benak hati Daud. Inilah yang membuat Tuhan murka dengan apa yang telah dilakukan oleh Raja Daud kepada keluarga Uria. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingatkan dia akan dosa-dosanya. Lalu Nabi Nathan mengumpamakan kejadian tersebut dengan satu perumpamaan tentang seorang kaya dan seorang miskin, di mana orang kaya ini melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang miskin ini. Lalu apa respon Raja Daud, Bapak Ibu Saudara? Daud menyuruh untuk membunuh orang kaya itu, menghukum mati orang kaya itu,
lalu dikenakan denda atau sanksi. Lalu Nabi Nathan pun menjawab kepada Raja Daud, "Engkaulah orang itu." Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, "Bagindalah orang itu." Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Benar Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 15 mengatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam pengajaran yang pertama. Dalam ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Pengampunan dosa hanya datang dari Allah saja. Raja Daud memohon pengampunan dari kasih Allah yang tidak terbatas dan hanya memohon pendamaian daripadanya. Seruannya, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku." Nah, Raja Daud dalam seruannya ini mengungkapkan kebodohan yang terikat dalam hatinya. Sebagai seorang anak, kecenderungannya terhadap kejahatan dan menantang kebenaran. Dalam ungkapannya ini tidak hanya dia memohon belas kasihan Allah, tetapi ia tahu bahwa dia adalah anak yang sudah menyimpang daripada jalan kebenaran Allah. Namun, ia didorong oleh pertobatannya untuk berharap bahwa Allah akan menerimanya dengan murah hati. Inilah yang menjadi harapan Raja Daud, sehingga ia berseru kepada Allah. Dua hal penting yang perlu menjadi catatan buat kehidupan kita. Itu yang pertama, dasar harapan kita itu adalah belas kasih Allah. Dan yang kedua, ukuran dari harapan itu adalah kemurahan hatinya yang tidak terbatas. Dan setiap orang membutuhkan kasih karunia Allah. Pengajaran kedua yaitu pentingnya kesadaran akan dosa dan kepada siapa telah berbuat dosa. Raja Daud dengan sadar mengakui segala dosa-dosanya. Ia sadar bahwa dosa yang ia lakukan tidak dapat dibenarkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada dalil lain untuk membenarkan perilakunya. Ia juga menyadari bahwa tidak pantas adanya keluhan atas konsekuensi dosa yang menimpanya. Ini merupakan rasa bersalah yang dalam dan mengerikan yang ada dalam benak Daud. Daud menyadari bahwa ia telah berdosa kepada Allah dengan melakukan apa yang jahat di mata Allah. Dan Daud percaya bahwa Allah itu telah melihat segalanya dan hukuman Allah atasnya adalah benar dan adil. Ini yang ia yakini dan ini yang ia percayai. Dalam ayat 7, Daud menyatakan bahwa sejak dalam kandungan ibu ia telah berbuat dosa. Dalam ungkapannya tersirat makna asal mula dosa atau dosa keturunan, yaitu dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dan konsekuensinya terhadap dosa itu sendiri. Namun ini bukan berarti Bapak Ibu Saudara manusia itu dilahirkan untuk menjadi hamba dosa. Tidak. Daud menyadari bahwa satu-satunya harapan orang berdosa ketika dihancurkan oleh kesadaran akan dosa itu adalah belas kasihan Tuhan. Dan permohonan belas kasihan ini diungkapkan tidak hanya di bibir saja, tetapi dengan ketulusan hati mau berbalik kepada jalan kebenaran. Pengajaran yang keempat, di dalam ayatnya yang ke-8, Allah adalah kebenaran. Dan dosa itu tidak dapat bersatu dengannya. Tetapi karena kasih karunia Allah, orang berdosa dapat dibenarkan asalkan mau bertobat dan berbalik kepadanya. Daud mengungkapkan bahwa Allah berkenan akan kebenaran dalam batin. Mengapa Daud mengatakan dengan percaya bahwa Allah berkenan akan kebenaran dalam batin? Karena ia
tahu siapa Allah. Ia kenal siapa Allah. Allah adalah kebenaran itu sendiri. Dosa tidak dapat bersatu dengan kebenaran. Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Apapun dan bagaimanapun alasannya, keduanya terpisah. Daud menyadari bahwa ia terpisah dari Allah karena dosa. Dosa telah memisahkan dia dari kasih Allah. Namun Daud meyakini Allah berkenan kepada orang berdosa yang mau memberi diri untuk dibenarkan oleh Allah. Karena dia tahu Allah yang ia sembah, Allah yang ia percayai, itu memiliki kasih yang tidak terbatas. Pengajaran berikutnya di dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14, akibat dosa dan hasil dari pertobatan itu sendiri. Di dalam ayat ini kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, seperti menjelaskan bahwa akibat dosa itu adalah menjadi kotor, menjadi hina, bercela. Penyakit dosa terus menguasai, terus terikat oleh dosa. Tetapi hasil dari pertobatan adalah menjadi tahir, sembuh, bersih, dan dibenarkan. Akibat dari dosa adalah malapetaka dan kehilangan sukacita. Tetapi hasil dari pertobatan adalah sorak-sorai dan sukacita melimpah karena keselamatan dari Allah. Akibat dari dosa, jauh dari roh Allah. Tetapi hasil dari pertobatan adalah roh Allah terus menuntun. Akibat dari dosa adalah maut atau kematian kekal. Tetapi hasil dari pertobatan adalah kehidupan yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, akibat dosa kalau diringkas yaitu kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Namun hasil dari pertobatan dan pembenaran oleh Allah melalui penebusan dalam Kristus Yesus adalah kehidupan yang kekal. Pengajaran terakhir di dalam ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Kehidupan atau respon setelah pertobatan. Ini respon yang diberikan oleh Raja Daud, dan kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah seharusnya melakukan hal ini. Yang pertama, Raja Daud komitmen kepada Allah ketika ia menerima pertobatan, yaitu kehidupannya boleh berdampak bagi orang lain, terkhususnya bagi orang-orang berdosa lainnya. Kerinduan hatinya ialah mengajarkan dan menunjukkan jalan kebenaran kepada orang yang melakukan pelanggaran di hadapan Allah, dengan tujuan orang berdosa itu berbalik kepada Allah. Komitmen kedua yang dilakukan oleh Raja Daud, yaitu semangat yang membara dan hati yang bersorak-sorai dalam memberitakan keadilan Allah. Artinya ia komitmen kepada Tuhan untuk tetap menyampaikan hukum Allah bagi dunia dengan sorak-sorai. Dan komitmen Daud yang ketiga, itu adalah memberitakan puji-pujian kepada Allah atas segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Allah dalam kehidupannya. Nah, ini merupakan suatu ungkapan syukur kepada Allah dari Raja Daud atas kasih karunia yang telah ia peroleh, atas pengampunan yang ia dapatkan daripada Allah. Dan komitmen yang terakhir adalah memberikan hidupnya kepada Allah sebagai korban persembahan yang berkenan kepada Allah. Dia raja, dia berkuasa, dia kaya, dia memiliki begitu banyak harta dan kekayaan. Dia bisa saja memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Tetapi dia komitmen kepada Allah, dia mau memberikan kehidupannya yang utama kepada Allah. Kehidupan yang kudus berkenan kepada Allah. Komitmen yang diberikan oleh Raja Daud ini tidak hanya keluar dari bibirnya saja, dari mulutnya saja, tetapi ini menjadi gaya hidupnya. Bahkan sampai akhir hidup Raja Daud, ia memberi pesan kepada anaknya Salomo. Kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ketiga. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu.
dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sampai akhir hidupnya, ia mau terus mengajarkan kebenaran itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia mau terus memberitakan hukum Allah dengan semangat yang membara, supaya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jauh daripada Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, boleh mengenal Tuhan melalui kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi implementasi bagi gereja masa kini atau bagi kita orang Kristen, yaitu yang pertama, gereja harus berani menyatakan dosa dan konsekuensi dosa, sekalipun yang melakukan dosa itu adalah orang-orang terpandang, orang-orang yang memiliki kedudukan tertinggi mungkin, orang-orang yang disegani, yang ditakuti, ataupun orang-orang yang kaya raya. Dosa harus dinyatakan, karena dosa tetaplah dosa dan setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Yang kedua, dengan zaman yang makin modern ini, gereja boleh mengikuti perkembangan zaman. Tetapi gereja tidak boleh terbawa arus dalam dunia yang menyesatkan. Dengan zaman yang makin modern ini, Bapak Ibu Saudara, sangat penting bagi kita gereja untuk mempelajarinya dalam menjangkau jiwa-jiwa buat Tuhan dan memperlancar pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tetapi ingat, gereja tidak boleh terbawa arus dunia yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gereja tidak boleh ikut di dalamnya. Yang ketiga, gereja memberikan pengajaran tentang dosa dan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus secara benar. Ini harus menjadi dasar bagi setiap orang percaya, supaya orang percaya tahu status keberadaan dirinya saat ini. Yang keempat, orang Kristen harus siap ditegur dan memiliki respon yang benar ketika menerima teguran akibat perbuatan dosa. Nah, ini merupakan bentuk kerendahan hati agar dapat dipulihkan oleh Allah. Dan yang terakhir, orang Kristen harus menunjukkan hasil pertobatannya sebagai bukti pertobatan sejati. Sama seperti firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Iman harus disertai dengan tindakan iman. Pertobatan harus disertai dengan tindakan pertobatan. Itu adalah pertobatan yang sejati. Demikian hasil presentasi saya pada saat hari ini. Semoga ini dapat menjadi pengetahuan yang baru, wawasan yang baru, dan menjadi berkat yang baru bagi Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.